Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadinil qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihil muallimin ulumihi littabi'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari ring salam semoga senantiasa Allah sampaikan, Allah limpah curahkan keharibaan baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman sekalian, bagi hari ini kita membahas beberapa masalah yang sering terjadi di sekitar kita berkaitan dengan pelaksanaan sholat maupun ibadah yang lainnya. Beberapa masalah yang sering terjadi mungkin sering kita lupa atau belum paham, sehingga di antara kita sering ada yang melakukannya dan jarang juga ada yang menegurnya kalau seandainya itu masuk bagian dari sebuah kesalahan atau kekeliruan. Di antaranya adalah masailun mutafarriqah yuhtaju ila ma'rifatiha, yaitu beberapa masalah yang mutafarriqah, yang terpisah-pisah atau masing-masing, yuhtaju yang dibutuhkan ila ma'rifatiha, dibutuhkan untuk mengetahui solusinya, mengetahui permasalahan dan solusinya. Kemarin sempat disampaikan yang pertama adalah masalah gerakan ketika sholat. Gerakan kecil ketika sholat, wa in kana la yubtilu sholat fa huwa makruh. Walaupun itu tidak sampai membatalkan sholat, maka memiliki hukum makruh, kecuali untuk hajat. Di antara hajat tersebut yaitu ketika kita menghalau atau memberikan aba-aba atau larangan bagi orang yang lewat depan orang sholat, membunuh kalajengking, dan hajat yang kemudian nanti merusak kehusyuan sholat. Nah, yang berikutnya, yusannu ayyaqifal wahid ayyaminil imam mutaakhiran anhu qalilan wal mar'atul wahidah taqifu khalfal imam fa in kana ma'aha rajulun waqafa ar-rajul an yaminil imam wa hiya khalfir rajul wa hiya khalfur rajul. Masalah yang berikutnya adalah disunnahkan ayyaqifal wahid, untuk berdiri seseorang an yaminil imam, di sebelah kanan imam, mutaakhiron, itu agak mundur, anhu qalilan, kalau sholatnya itu berdua. Kalau sholatnya berdua, berdiri di samping imam sedikit mundur, disunnahkannya demikian. Ayyaqifal wahid, hendaknya dia seseorang itu berdiri di samping imam, mutaakhiran, mundur sedikit, qalilan. Ini sunnahnya kalau suatu saat nanti mau sholat jamaah. Kalau kita yang belum tahu kan jaraknya antara imam dengan yang makmum satu nanti jauh seperti sholat normal jamaah banyak. Ada lagi yang agak tahu tapi sejajar banget dengan imam, berdirinya di samping kanan, mundur sedikit,
biar ketahuan mana imamnya, mana makmumnya. Yang kemudian wal mar'atul wahidah taqifu khalfal imam. Kalau itu makmumnya adalah perempuan sendiri, berdiri di belakang imam, belakangnya. Fa in kana ma'aha rajulun waqafar rajul an yaminil imam. Kalau nanti ternyata yang jamaah 3 orang, imam, makmum 1 laki-laki dan 1 makmum perempuan. Posisi makmum laki-laki tetap seperti yang posisi pertama tadi, sejajar dengan imam, mundur sedikit, perempuan di belakang. Nanti kalau kita misalkan sedang musafir atau di rumah, posisi laki-lakinya tetap seperti makmum yang 1 di samping imam, mundur sedikit, perempuannya di belakang. Fa in kana ma'a rajulun waqafar rajul an yaminil imam wa hiya khalfur rajul. Nah, yang berikutnya, fa in kana ma'aha, kalau seandainya ada beserta perempuan itu adalah rajulun laki-laki, waqafar rajul yang berdiri menempati posisi sama seperti makmum yang 1 lagi, an yaminil imam, samping imam, wa hiya khalfir rajul, dia berada di posisi belakang imam. Nyambungnya ya, tadi imam 1 samping kanan, mundur sedikit, makmum kedua, makmum 1 ya, makmum keduanya posisinya belakang imam, kan masih kosong, terus memberikan aba-aba kepada makmum yang 1 tadi. Ini secara aturan dalam berjamaah ini kan sering. Yang sering terjadi justru ketika makmum itu masbuk. Makmum itu masbuk, kita sering menjumpai di sana sholat masing-masing, sana masing-masing. Ini yang belum kita kasih, belum kita akomodir ya, belum kita kasih himbauan juga. Makmum ini kan sholatnya masing-masing, sehingga banyak juga terjadi jamaah ada, padahal dalam satu waktu itu tidak ada 2 sholat, harusnya itu nyambung terus. Masalah berikutnya al-masbuk. Sekarang makmum masbuk. Idza adraka akhira salatil imam fahuwa awwala salatihi. Yang berikutnya adalah al-masbuk. Idza adraka akhira salatil imam, ketika dia menjumpai akhir salatnya imam, fahuwa awwalu salatihi, maka itu masuk kategori, masuk hitungan awal salatnya dia. Fal yuwafiqil imam, hendaklah dia mencocokkan dengan imam, mengikuti imamnya. Kita datang walaupun itu sedang rukuk misalkan, sedang bangkit dari rukuk, sedang sujud, sedang tahiyat sekalipun, maka kita harus mengikuti imam. Nah ini, ketika ini masuk dalam sebuah hadis, ketika kalian hendak mengikuti sholat dan menjumpai imam ini sudah melakukan sholat, maka ikutilah sholatnya imam berapapun dapatnya. Idza arada sholah, ketika menginginkan sholat berjamaah ternyata menjumpai imam sedang dalam rokaat tertentu misalkan, atau gerakan tertentu, maka fal yuwafiqil imam, hendaknya dia mengikuti imam. Nah yang berikutnya, nah ini kalau sholat subuh, ini perlu diperhatikan, walaupun ini nggak wajib, tapi ini dibahas. Wal yaknut fi subhi fi akhir sholati nafsihi. Kalau ternyata kemudian mendapati imamnya ini adalah imam yang kunut syafi'iyah, dan kita tertinggal katakan 1 rakaat,
maka wal yaknut fi subhi fi akhir sholati nafsihi, hendaknya dia juga nanti rakaat kedua tetap melakukan kunut di rakaat keduanya setelah rukuknya. Wa in qanata mal imam, walaupun tadi ketika masuk sholat itu imam sedang kunut, kita masuk. Nah ini yang sering Pak, ini harus disampaikan. Adapun berkaitan dengan Syafi'iyah maupun yang lainnya, ketika imamnya Syafi'iyah maka makmumnya harus mengikuti. Ini yang disebut dengan iktida. Iktida itu manut, mengikuti. Jadi kalau imamnya itu kunut, maka makmumnya juga mengikuti. Dan yang sering itu ketika imamnya kunut berasa sendirian karena tidak ada yang mengaminkan. Diaminkan Pak, nggak apa-apa, nggak batal sholatnya. Sunnahnya demikian kalau dalam hal Syafi'iyah. Jangan sepi, kan biasanya sepi. Sama seperti ketika kita setelah membaca surah Al-Fatihah imam, itu aminnya juga harus serempak. Tuntutannya itu masing-masing semuanya harus serempak. Aminnya harus serempak sama bersamaan dengan imam. Ketika waladhdallin itu bareng-bareng amin. Bareng-bareng. Itu barengnya dengan aminnya malaikat. Oke ya. Nah, ini berkaitan dengan kunut subuh. Nanti kita pun demikian mengikuti siapa imamnya. Nah, kecuali kalau imamnya memang tidak kunut, maka itu pun tidak boleh menselisihi. Yang berikutnya, wa in adraka mal imam ba'dul qiyam fala yastagil bid du'a. Kalau kita menjumpai imam, wa in adraka mal imam, dia menjumpai beserta imam itu ba'dul qiyam, sebagian mendapati itu imam sedang berdiri, kita dianjurkan fala yastagil bid du'a, jangan menyibukkan diri dengan doa, tetapi wal yabda bil Fatihah, tetapi dimulai dengan Fatihah, sama seperti kita memulai awal. Wal yukhaffifha fa in raqal imam, dan meringankannya, membacanya diringankan. Kalau biasanya gini, kalau kita sedang salat berjamaah seringkali menjumpai Fatihahnya makmum ini kan biasa dengan standar yang dia pakai, ukurannya, bacaannya, durasinya, itu nggak bisa disamain. Siapapun imamnya, ketika menjumpai imam yang pas ya pas. Ketika menjumpai imam yang ternyata gerakannya lebih cepat, bacanya lebih cepat, ya sudah, memang nemunya itu gitu. Jangan, saya biasanya segini kok durasinya, makanya saya harus makanya ketika makmumnya ruku, dia masih belum selesai itu, lanjutin bacaannya. Enggak begitu. Yang namanya makmum dan imaman ya enggak demikian. Jangan mengikuti pola yang biasa dia bawa sendiri ke jamaah, kecuali posisi saat itu kita adalah imamnya, maka silahkan bawa pola itu ke imam dengan tetap melihat kondisi makmumnya. Ini kita biasa baca Fatihahnya lambat, misalkan lama dengan merenungi makna bacaan, isi kandungannya, silahkan monggo kalau sendiri. Tetapi kalau sedang berimam, kondisikan. Ketemu imam yang cepat, kita juga harus mengikutinya. Tapi cepatnya dalam arti cepatnya bukan cepat gerakannya dan yang sampai merusak tumakninahnya. Nah itu baru imamnya udah nggak beres. Imamnya perlu ditegur. Sebenarnya imam, kalau sampai imam itu ditegur, berarti imamnya kurang paham. Tapi kalau ternyata yang menegur juga nggak paham, berarti ada kesalahan juga.
Gitu. Oke ya. Kan ada tuh makmum yang pengennya imamnya sama dengan dia. Katakanlah dari 10 makmum hanya 1 orang yang menginginkan demikian. Berarti yang salah belum tentu imamnya. Tapi kalau kok merasakan hal yang sama, Pak kecepatan, ternyata yang lain juga merasakan hal yang sama, oh berarti imamnya yang salah, yang keliru. Tapi kalau kok cuman kita yang merasakan sendiri, yang lain biasa aja, sama seperti kita masuk di tempat yang baru. Kita kalau pulang kampung, Pak, mohon maaf, sholatnya saya rasa nggak sama dengan kita di sini. Mereka lebih cepat, baik bacaannya, gerakannya, dan kita akan ketinggalan terus kalau kita membawa pola kita. Orang kampung, ketika kita biasa di sini membaca, katakanlah 1 kaca itu dibagi 2, kalau sholat biasanya kan 60 rakaat pertama, 40 rakaat kedua, lebih pendek kan biasanya. Itu kalau dibaca dibawa ke daerah-daerah agak kurang masuk. Iya, kadang saya kalau imamin di kampung juga dibilang, wah ini berasa imam kota. Karena di sana paling biasa ayat-ayat pendek biasa, paling an-naba ke bawah. Dan itu pun apalagi kalau sholat tarawih, ini nggak bisa gini lagi. Nah itu demikian. Hendaknya dia waliyabda bil fatihah, hendaknya dia memulai dengan fatihah ketika menjumpai imam masih dalam keadaan berdiri, walaupun dia sedang membaca surat. Kita mulai dengan fatihah, ini anjurannya di sini ya. Wal yukhafifa, tapi diringankan fatihahnya, disimpel. Jangan sampai kemudian nanti fatihahnya dibuat sedemikian rupa yang seperti biasa kita baca sendirian. Fa in raka'al imam qabla tamamiha, kalau ternyata imam itu masuk ke gerakan ruku sedangkan kita fatihahnya belum selesai, terus gimana itu? Kan nggak selesai tadi bacaannya karena kita tidak meringankan ya ternyata. Atau ternyata meringankan tapi kita menjumpai imam ini memang sudah mau ruku. Fa in raka'al imam qabla tamamiha, kalau seandainya itu imam itu ruku, kita belum menyempurnakan bacaan yang tadi, wa qaddara ala luhuqihi fi i'tidalihi minar ruku' fal yutim. Kalau kok ternyata ruku' ini belum masuk i'tidal, bangun dari ruku', maka boleh disempurnakan. Masih baca Fatihah. Tapi jangan kelamaan juga sekali lagi. Fal yutim, hendaknya disempurnakan. Kalau ternyata apalagi kalau kita ketemu dengan imam yang rukuknya cukup untuk durasi kita nyusul. Kan ada yang kita baru rukuk, dia sudah bangun lagi. Bacanya entah kecepatan atau gimana. Faluti menjadinya disempurnakan. Fa'in ajaza, kalau ternyata memang diusahakan maksimal nggak bisa, Fatihahnya sudah coba kita persingkat, ternyata imam sudah benar-benar masuk ruku. Ini namanya fa'in ajaza. Ini tidak memenuhinya. Maka wafiqul imam, maka hendaklah langsung susul imam dan selesaikan di situ Fatihahnya meskipun tidak selesai. Wa kana li ba'dil Fatihah hukmun jami'iha, hukmu jami'iha. Dan Fatihah yang belum terselesaikan tadi sudah masuk kategori hukumnya sudah menyelesaikan seluruhnya. Dan itu kisah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Misalkan wah ternyata belum selesai, udah ruku. Ya udah kita sampai di situ aja karena sudah tidak memungkinkan mungkin. Atau bisa dipercepat. Tapi kalau seandainya benar-benar tidak cukup, maka hukmu jami'iha fataskutu anhu bisabqi, maka hukumnya dia sudah mendapatkan pahala seluruh bacaan Fatihahnya dan sudah tidak lagi ada kewajiban untuk melanjutkannya. Wa in raka'al imam
Dan kalau imam itu ruku wa huwa fis surah, nah kita sudah masuk surah. Ketika kita baca Al-Fatihah kan kita juga melanjutkan surat biasanya, walaupun itu memang tidak wajib kan, surah bagian daripada sunnah. Ternyata kita sudah selesai Fatihah, terus kemudian masuk ke surat, kemudian imam sujud, falyaqtoha, maka tidak ada anjuran sekalipun untuk melanjutkannya. Putus sampai di situ, langsung ikuti gerakan imam. Lain dengan Fatihah ya, karena Fatihah kan wajib, jangan surah itu sunnah. Maka ketika tadi Fatihah, kalau bisa disempurnakan, kalau nggak bisa diputus, itu sudah mendapatkan sudah setara dengan, atau sudah hukumnya sudah kita sah, dianggap sudah menyempurnakan Fatihah. Nah kalau surat bagaimana? Surah kalau ternyata kita sedang membaca, misalkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, imam Allahu akbar ruku, kita putus, sudah selesai, langsung ikuti. Dimanapun kita terakhir tadi baca, langsung ikuti gerakan imam. Ketika imam Allahu akbar, jangan sampai nanti imamnya bangun lagi malah nggak dapat ruku. Sama saja kita mengejar sunnah, ninggal wajib. Kalau tadi meninggalkan wajib karena wajib yang pertama, ya kan? Jangan sampai kemudian mengejar sunnah, ninggal wajib. Contoh lagi mengejar sunnah, ninggal wajib, itu ketika kita sholat sunnah, alarm sudah mau bunyi. Mohon maaf, nih, mumpung biar ini alarm bunyi, itu sebenarnya kan tanda masuk waktu qomat, itu sampai selesai hitungannya, menitannya sampai selesai 0 itu baru qomat. Itu kan alarmnya, ya kan? Lampu merah ke hijau itu kan kuning dulu, itu kuning, baru resmi hijaunya itu di 0-nya itu baru mulai silakan jalan. Kita juga sama, buru-buru, yang qomatnya juga buru-buru, yang sholat sunnahnya juga nggak lihat waktu. Mau ngejar apa sholat buru-buru? Ini baru alarm, ini perhatian buat nanti muadzin, itu kan alarmnya baru alarm peringatan masuk waktu iqomah. Tunggu sampai selesai cuman 10 detik kok, ya kan? Itu lampu kuningnya itu baru selesai, barulah masuk jalan lampu hijau. Kita hanya buru-buru banget, yang sholat sunnahnya juga nggak ngelihat, kadang udah iqomah juga lanjut aja, batalin. Iya, jangan sampai sunnah nanti ketinggalan wajibnya takbiratul ihramnya imam, maka akhirnya yang ngalahin imamnya, lama nungguin. Yang udah selesai sholat siapa? Tengok softnya. Untung imamnya pengertian. Kalau imamnya yang udah sepuh biasanya masa bodoh amat, udah qomat ini. Kita juga nggak boleh bodoh amat juga sih memang, karena kita harus tahu kondisi dan situasi makmum dan imam ini seperti apa. Imamnya harus paham, jangan bodoh amat udah qomat ini gitu. Nggak juga, yang mau qomat juga tengok walaupun ada alarmnya kan. Sini saya bilang ini menjadi acuan kita, katakanlah itu baku, tapi harus tengok dulu yang masih sholat sunnah, nggak ada salahnya juga. Jadi kadang main sikat aja, belum waktunya juga main sikat aja. Terkadang orang mengacunya ke sini, sholat sunnah dia bilang wah masih ada 2 menit, saya bisa kira-kira. Oke ya, terus ternyata dia tahiyat, katakan alarm bunyi, tunggu dulu pak biar salam dulu, tapi ternyata tunggu selesai 0, nah udah tuh qomat tuh. Ini mungkin perhatian ke depan agar lebih baik lagi. Orang sih nggak nyalahin ketika sudah bunyi, taunya itu masih lampu kuningnya itu. Qomat itu kan perintah imam, imamnya harus ada dulu. Nah itu, oke siapa? Nah itu juga yang qomat juga biasanya tengok dulu. Nah, imamnya bisa di belakang sholatnya. Ada masbuk.
Oke, lanjut ya. Wa in raka'al imam wa huwa fi surah falyaqta'aha. Hendaknya dia memutuskan kalau dia sedang membaca surat, jangan sampai ngejar sunnah ninggal wajib. Wa in adrakal imam fi sujud, kalau dia menjumpai imam dalam posisi sujud awit tasyahud atau tasyahud kabbara lil ihram, maka dia takbiratul ihram dulu. Allahu akbar, langsung ikut sujud, langsung ikut tahiyat. Tetap takbiratul ihram kan untuk memulainya. Sholli fardhu subh, Allahu akbar, enggak usah baca iftitah, enggak usah baca Fatihah, langsung ikut sujud atau langsung ikut tahiyat. Tapi dahulu jangan takbiratul ihram. Enggak dihitung. Summa jalasa walam yukabbir. Kemudian ikut duduk walam yukabbir, dan jangan di sini jangan takbir loh, tapi udah takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram sama takbir yang memulai bisa. Nih contoh. Ketika takbiratul ihram itu ngangkat tangan ketika memulai salat, Allahu akbar. Nah, imam posisi sujud atau posisi sedang tahiyat, gak usah ikut Allahu akbar lagi, udah langsung aja ngikutin gerakannya. Nah, berarti walam yukabbir. Bi khilafi ma idza adrakahu fir ruku' fa innahu yukabbiru tsaniyan. Nah, masalah takbir dibahas lagi. Bi khilaf, ini khilafiyah lagi. Ma idza adrakahu fir ruku', ketika dia menjumpai imam dalam keadaan ruku', maka sebagian membolehkan takbir, sebagian tidak membolehkan takbir. Takbir yang tadi ya, kan mau selepas takbiratul ihram, kita kan mau rukuk kan takbir, Allahu akbar. Sebagian boleh, monggo. Sebagian nggak usah perlu takbir, gitu. Ma idza adrakahu fir ruku' fa innahu yukabbiru tsaniyan, itu boleh, monggo silahkan. Ada yang tidak boleh, tapi khilaf di sini. Artinya kalau khilaf, dua-duanya tidak ada larangan pasti. Li'anna dzalika intiqal itu mahsubun lahu, karena sungguhnya perpindahan itu ya dari takbir pertama takbiratul ihram kemudian yang kedua itu mahsubun, boleh diulang. Maksudnya boleh diulang, kita mengikuti karena tadi sudah takbirnya imam dong ya kan, kita boleh mengulang lagi, boleh sudah imam yang takbir untuk rukuk tadi. Walam yakun mudrikan wala yakunu mudrikan wala yakuna mudrikan lirraq'ah malam yakmi anna raki'an fir ruku' wal imam ba'da fi haddir raki'ain fa illam yutimma tuma'ninatuhu illa ba'da mujawizatil imam haddar raki'ain fatitatuhur raka'ah. Wala yakunu mudrikan, dan hendaklah dia tidaklah mudrikan orang yang menjumpai lirraq'ah untuk satu rakaat malam yatmain. Nah, kalau ternyata ini kita bingung nih, mau ngitung satu rakaat apa enggak, ngitung rakaat apa enggak, karena kalau belum masuknya tumakninah belum kehitung Pak. Kalau kita menjumpai imam berdiri misalkan, atau yang terakhir kan hitungannya ruku, barang siapa yang menjumpai man adraka ruku al imam faqad adraka shalah, barang siapa yang menjumpai rukuknya imam, dia sudah dianggap menyelesaikan satu rakaat. Jadi kalau nanti ketemu dengan imam yang sedang rukuk, tapi syaratnya kita betul-betul menjumpai ruku itu dengan tumakninahnya, maka itu hitungan satu rakaat. Kalau kita ternyata menjumpai imam sudah mau habis rukuknya, kita nggak dapat tumakninahnya, kan seringkali berselisihan. Kita imam ruku, kita baru mau ruku udah bangun, nggak kehitung. Walaupun kita sempurna rukuknya sendirian, nggak kehitung rakaat. Pernah kan kayak gitu ya? Imam ruku,
kita ikut rukuk, imam pas bangun atau sedikit lagi, nah maka tidak terhitung 1 rakaat. Kalau kok sempurna imam rukuk, dia pas banget datang Allahu Akbar rukuk masih sama dapat tumak ninahnya, maka dia menjumpai 1 rakaat. Kalau nggak sampai tumak ninah, lam yutmi'anna, nggak sampai dapat tumak ninahnya, maka kalau nanti nggak yakin, bingung tadi pas imamnya rukuk dapat cuma sebentar banget. Sekiranya itu masuk tumak ninah kan waktu sebentar, sejenak berhenti, itu tumak ninah, nggak harus lama. Ternyata dapat pas banget imam rukuk, kita datang, kita langsung ngikut rukuk, Allahu Akbar rukuk, subhana rabbiyal azim, dapat 1. Nah berarti kalau yakin itu tumak ninah, monggo silahkan anggap saja 1 rakaat. Tapi kalau nggak yakin itu tumak ninah, ya anggaplah itu hanya mengikuti imam, tapi nggak dapat 1 rakaat. Ini bagi kita semuanya, terlebih bagi yang sering masbuk, karena ini membahas masalah makmum masbuk. Dan juga nanti ada imam masbuk katanya. Oke. Wal imam ba'da fi hadir raqi'ain fa illam yutimma tuma'ninatuhu illa ba'da mujawizatil imam. Nah, sampai betul-betul dia selaras setara dengan imam, tidak sampai kelewatan. Maka haddar raqi'ain fatatuhu rok'ah, maka sempurna 1 rakaatnya kalau merasa sudah kita mengikuti imam dengan mendapatkan tumak ninahnya. Walaupun katakanlah tumak ninah itu berarti kalau kita rukuk minimal ya kita sudah dapat bacaan ketika rukuk itu, walaupun 1 atau 2 lah sempurna, tapi yang lebih utamanya adalah harus sempurna. Nah ini permasalahan yang kemudian pagi hari ini kita bahas berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Tadi sudah ada beberapa poin ya berkaitan dengan sholat berjamaah. Nah nanti masih ada lagi, di antaranya tadi adalah ketika sholat berjamaah di luar jamaah ini ya, di luar jamaah apa namanya yang biasa kita lakukan, kita misalkan di masjid yang bertamu atau bahkan di masjid sendiri, itu ketika makmumnya ada berapa dan lain sebagainya. Tadi kita bahas, termasuk dengan nanti yang sering luput itu adalah bareng serempak Pak, aminnya dengan aminnya imam walaudolin itu bareng. Dan juga kalau mau mengikuti yang syafi'iyah, ketika rakaat kedua, yang pertama dulu ya, rakaat pertama imamnya kunut diaminkan, bareng-bareng diaminkan biar ramai. Bukan biar ramai sih, maksudnya biar lebih abdul. Terus juga ketika kita nanti rakaat kedua nanti kunut untuk diri kita sendiri. Nah ini kalau yang mau syafi'iyah, kalau yang enggak yang monggo, itu kan pilihan dalam bermadhab atau bermanhaj. Jadi nanti silahkan, nanti ada imamnya. Yang pasti makmum maupun imam, penanggung jawabnya adalah imamnya, karena imam tugasnya bukan hanya sekedar memimpin sholat dari awal salam takbiratul ihram sampai dengan akhir salam, tetapi juga tanggung jawabnya nanti sampai ke akhirat. Makanya sebenarnya berat, cuman kan nggak boleh ngeluh. Sebenarnya imam itu berat, cuman kan ada yang bilang katanya ringan kok, mudah, ya monggo silakan. Tapi yang pasti pahalanya juga sebanding dengan beratnya. Saking ringannya nggak pernah ke masjid. Nah, saking ringannya jamaah sampai berat juga ke masjid. Tapi sebanding resikonya, beratnya itu sebanding dengan pahala yang akan dia dapatkan. Jadi nanti insya Allah Pak, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti sekarang di dunia dan nanti di akhirat dalam keadaan berjamaah. Siapa tahu nanti walaupun imamnya begini modelnya bisa membawa bendera dari At-Taubah nanti, yang sering jamaah bareng-bareng di belakang. Ayo nih jamaah At-Taubah, monggo bareng. Saya yang dipanggil duluan. Mana amin? Sini, mau jamaahnya berapa?
Baik, itu mungkin Pak jamaah sekalian, dan kita lanjutkan ngopi-ngopi ya Pak ya. Baik, kurang lebih mohon maaf, sebentar lagi masuk waktu syuruk dan kita tutup dengan akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, kealpaan, kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.